Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraha Miryano, Learning is Fun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang materi metode penelitian. Di sini kita akan memainkan Q&A, itu sehubungan dengan masalah dalam bidang penelitian. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan permasalahan? Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa permasalahan adalah segala sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai jarak antara yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa yang membedakan antara permasalahan yang masih dalam klasifikasi common sense dan permasalahan yang dapat diteliti? Permasalahan yang masih diklasifikasikan sebagai common sense adalah masalah yang masih terbatas pada perasaan seseorang sehingga sulit untuk diukur. Muncul dalam tingkat reliabilitas yang rendah, kemudian tidak semua orang mengalaminya. Permasalahan yang dapat diteliti merupakan problematika yang dapat dirasakan, sering muncul, dapat diukur, dan secara signifikan dapat ditemui oleh orang-orang yang terlibat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mengapa permasalahan penelitian perlu ada dalam proses penelitian? Ini pertanyaannya mengapa ya? Berarti di sini alasannya. Alasan kenapa permasalahan penelitian perlu ada dalam proses penelitian. Ini karena permasalahan merupakan titik awal perlunya satu kegiatan penelitian. Nah, dan apabila tidak ada masalah, pada umumnya seorang peneliti tidak perlu bersusah payah melakukan penelitian. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimanakah karakteristik permasalahan yang dapat diteliti? Karakteristik berarti ciri-ciri ya. Karakteristik permasalahan yang signifikan untuk diteliti merupakan masalah yang mempunyai nilai tertentu. Misalnya, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi perkembangan suatu teori, mempunyai nilai praktis, dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanyaan kelima. Adakah petunjuk yang dapat memudahkan teridentifikasinya permasalahan penelitian? Kalau bertanya adakah, tentu jawabannya pasti ada. Kata-kata yang mengidentifikasikan atau mengindikasikan fenomena permasalahan tersebut, misalnya ada kata belum, kata rendah, ya, kata gagal dan sebagainya. Misalnya seperti ini. Belum tercapainya tujuan organisasi, atau rendahnya komitmen pimpinan sekolah, buruk inefisiensi, gagal, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Pertanyaan keenam, di manakah seorang peneliti bisa mendapatkan permasalahan penelitian yang baik? Nah, kalau bertanya di mana, berarti tempat-tempat yang layak untuk menjadi sumber permasalahan penelitian. Nah, di sini ada 3 tempat. Ya, yang pertama itu pengalaman seseorang atau kelompok.
Nah, jadi dari pengalaman seseorang, baik itu di dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam dia melaksanakan pekerjaan, itu bisa dijadikan sebagai sumber permasalahan penelitian. Yang kedua adalah lapangan di mana seorang peneliti melakukan pekerjaannya sehari-hari, seperti sekolah bagi kepala sekolah dan guru, di laboratorium, di kelas, dan masyarakat bagi para peneliti. Nah, yang ketiga yaitu di perpustakaan, karena perpustakaan sebagaimana kita ketahui merupakan tempat yang tidak akan kering bagi permasalahan yang dapat diteliti. Nah, di sini paling banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat diteliti karena di dalam perpustakaan tersimpan buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian yang semuanya merupakan sumber ilmu pengetahuan yang relevan. Pertanyaan ke-7. Terangkan secara singkat bagaimanakah seorang peneliti harus mempersempit permasalahan. Nah, kalau kita berbicara mempersempit, berarti permasalahan itu di dalam sebuah penelitian itu berasal dari suatu yang umum baru mencapai suatu yang khusus. Nah, permasalahan secara umum itu diungkapkan dari latar belakang. Jadi permasalahan itu secara umum atau secara global dimulai dari latar belakang. Nah, kemudian masalah tadi dikerucutkan atau diidentifikasi terlebih dahulu fenomena yang dapat dirasakan dan muncul di lapangan, dilakukan pembatasan permasalahan pada variabel yang diduga kuat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan penelitian. Berarti yang ketiga adalah dilakukan pembatasan. Jadi masalah itu di latar belakang lihat dulu secara umum, kemudian diidentifikasi fenomena yang dapat dirasakan atau muncul di lapangan, kemudian baru dibatasi. Nah, dan yang terakhir, permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Pertanyaan ke-8. Bolehkah seorang peneliti menyatakan secara definitif hubungan pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya? Kalau bolehkah seorang peneliti menyatakan definitif hubungan pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya? Jawabannya belum. Nah, karena pada bab pendahuluan, seorang peneliti baru merumuskan permasalahan atas dasar fenomena induktif dari lapangan atau fakta yang muncul. Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan hanya bersifat umum. Nah, jadi belum khusus. Pertanyaan ke-9. Berikan contoh identifikasi masalah penelitian secara singkat. Nah, ini ada beberapa identifikasi permasalahan yang bisa kita angkat. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Solo. Kemudian lebih dari 50% siswa nilai ulangan harian matematikanya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kemudian siswa malas mengerjakan pekerjaan rumah matematika. Kemudian siswa beranggapan bahwa matematika itu sulit. Ini beberapa identifikasi masalah yang bisa kita temukan. Pertanyaan ke-10. Adakah kata-kata pembantu yang memudahkan disusunnya rumusan masalah? Nah, berarti di sini ada atau tidak? Ya, jawabannya ada. Nah, seorang peneliti dapat menggunakan awalan pertanyaan dalam rumusan masalah yang terdiri dari 5W dan 1H. Apa saja itu? Yang pertama, what, tentang apa, who, siapa, why, mengapa atau kenapa, where, di mana, when, kapan, dan yang terakhir, how, bagaimana. Kita lanjut, pertanyaan ke-11. Apakah yang dimaksud dengan 5W dan 1H? Nah, itu sama dengan pertanyaan, hampir mirip ya dengan pertanyaan yang nomor 10. Pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu diawali dengan 5 kata yang diawali dengan W dan 1 kata yang diawali dengan huruf H. Apa saja? Itu tadi kita bilang what,
who, why, where, when, dan how. Pertanyaan terakhir itu nomor 12. Berikan contoh permasalahan yang layak untuk diteliti. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu beberapa contoh permasalahan yang layak untuk diteliti. Nah, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara banyaknya peminat masuk program studi pendidikan biologi UMI dengan panen raya masyarakat Kota Solo? Itu satu permasalahan yang layak juga diteliti, tetapi dia bersifat simetris. Oke, kemudian seberapa besar pengaruh kurikulum, media pembelajaran, kualitas guru terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari suatu sekolah? Ini biasanya bersifat kausal atau hubungan timbal balik. Nah, ada juga contoh permasalahannya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan project based learning pada materi statistika kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Solo. Nah, ini contoh permasalahan yang sifatnya yang tipenya komparatif. Oke, demikian dahulu pembahasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian dalam topik question and answer. Apabila Anda mendapat ilmu baru hari ini, silakan klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.